Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Teh Rima yang membagikan menu diet keseharian. Saat ini untuk hari kelima masih dengan bimbingan nutrisionis Dr. Ingrid Budiman. Untuk menu kelima ini aku request dari jatah meal plan-nya gandum ke Quaker. Itu aja sih yang dirubah, selebihnya sesuai dengan meal plan yang dibuatkan oleh beliau. Nah, ini yang aku maksud dari oatmeal. Aku mau bikin bubur ayam oatmeal. Di oatmealnya aku udah siapin 35 gram, aku pakai yang warna biru. Sayurannya 35 gram campuran mentimun dan wortel, bisa diganti brokoli juga. Lalu ada Faber cream 2 sendok teh atau 1 sendok makan. Cabenya aku pakai rawit dan keriting, ada bawang daun yang sudah dirajang dan juga selembar daun salam. Untuk airnya aku pakai 250 ml aja, langsung tuang ke pan. Kompornya belum nyala ya teman-teman, kita masukin aja untuk quakernya, sayuran dan lain-lain. Untuk merek quakernya aku pakai yang warna biru nih teman-teman, bisa juga warna merah atau apa aja yang teman-teman punya. Enaknya ikut program The Doctor Diet itu menunya itu fleksibel, kita bisa nawar misalnya ini nggak bisa, ini nggak doyan atau bagaimana, atau ada kendala lain, itu bisa diganti oleh beliau gitu ya. Tapi kita tanya dulu, kayak misalnya aku untuk jatah roti gandumnya 70 gram, tapi karena aku minta oatmeal jadi diganti oleh beliau 40 gram. Cuman aku biasanya memang 35 gram untuk resepnya ya teman-teman, jadi agak dikurangin. Menurut aku bubur ayam oatmeal ini menu sarapan terenak sejauh ini ya, apalagi kita pakai daun salam dan Faber cream, itu yang bikin gurih. Dimasak aja cuma 2 menit udah jadi. Takaran dan resep ini tuh pasti menurut aku dengan takaran air 250 ml. Ini juga tergantung selera, kalau misalnya teman-teman lebih yang bertekstur, yang gak terlalu encer, bisa dikurangi si airnya. Ini udah selesai untuk buburnya. Di sini jangan lupa untuk proteinnya ada jatah 40 gram dari ayam tanpa kulit, dan aku pilih bagian dadanya. Cuma direbus aja pakai daun salam tanpa bumbu sama sekali ya teman-teman. Tapi tadi aku perasi dulu pakai jeruk nipis biar nggak bau amis, dan kita rebus sampai matang. Setelah matang baru aku timbang. Jadi untuk protein ditimbang setelah matang ya teman-teman, beda dengan sayuran. Itu penjelasan dari dokter nutrisionisnya ya, seperti itu. Langsung aja di plating, dijadikan topping untuk proteinnya, dan sedikit aku kasih taburan bawang goreng. Udah selesai untuk menu sarapan kali ini. Ini sangat simple banget dan rasanya enak, teman-teman boleh coba ya. Untuk detail resepnya atau bahan-bahannya nanti aku cantumkan di description box. Lanjut ke selingan satu nih teman-teman, ada 170 gram apel merah. Tapi sebelumnya aku nyempetin olahraga, karena selama diet itu nggak boleh males bergerak ya, terutama olahraga, minimal olahraga di rumah. Jika teman-teman sibuk dengan segala aktivitasnya, bisa dilakukan di rumah, dan aku juga melakukannya di rumah. Terkadang aku pakai tutorial YouTube juga, ada Zumba, kadang Pilates, ada juga cardio. Pokoknya sesuai yang kita suka aja, yang penting bergerak gitu. Dan setelah olahraga aku biasa lanjut mandi, dan baru deh di jam 10 kita ngemil. Ini untuk ngemil 1 atau selingan 1. Nggak lupa aku timbang dulu, dan setelah dibuangin bijinya baru aku timbang sebanyak 170 gram. Di sini aku hanya menayangkan 1 kali, tapi nanti di jam 3 sore ada ngemil juga sama ya, jatah ngemilnya itu apel merah sebanyak 170 gram. Untuk 170 gram ini ada 100 kalori ya teman-teman, Masya Allah. Pokoknya kenyang banget. Diet cara kayak gini tuh alhamdulillah sih aku nyaman. Lanjut kita masak. Ini aku masaknya juga di jam 10.30 ya teman-teman. Untuk makan siang ada balado ikan. Ini aku mau bikin bumbunya ini aku tulis aja ya teman-teman, jadi kalian bisa screenshot atau lihat di deskripsi aja, nanti aku cantumkan detail bumbunya. Nah, ini ada jeruk nipisnya, kita perasi jeruk nipis untuk ngebumbuin si ikannya. Jadi ikannya kita marinasi dulu dengan bumbu kuning kayak gini. Di sini aku bikin ikan balado tanpa minyak sama sekali teman-teman, tapi jangan salah rasanya enak banget.
pokoknya kalian harus coba. Diet itu nggak mesti harus tersiksa ya, kita tetap bisa makan enak, makan kenyang, yang penting di pengolahannya gitu. Ikannya aku pakai 2 ekor ikan nila. Ini tuh jatah ikannya 100 gram dalam kondisi matang ya nanti nimbangnya. Dan nimbang ikan itu tidak boleh berikut tulang gitu, arahan dari nutrisionisnya seperti itu. Tapi kalau aku perkiraan dengan ikan segini itu ya aku hitung 100 gram aja gitu. Jadi ini 2 ekor untuk 2 kali makan gitu teman-teman. Beliau itu mengibaratkan 2 ekor ikan adalah 100 gram, jadi 1 ekornya 40 graman gitu. Tapi karena ini ekornya besar, jadi aku anggap ini 100 gram per 1 ekor, jadi 1 kali masak untuk 2 kali makan. Kita marinasi aja, kemudian biarkan selama beberapa menit. Dan selama di marinasi ikannya kita bikin untuk bumbu merahnya. Ini ada cabai rawit keriting, ada kemiri, ada bawang merah putih juga. Kita haluskan aja kayak gini. Untuk cabenya teman-teman bisa menyesuaikan, jika kurang suka pedas boleh dikurangi. Dan kita panaskan pan, masukkan aja bumbu yang sudah di blender barusan, tanpa harus pakai minyak sama sekali ya. Yang penting apinya dikecilkan dan kita masak sampai kuahnya menyusut atau airnya menyusut gitu, karena harus dimasak dengan matang biar nggak bau langu. Ini kita tambahkan serai yang aku potong kecil-kecil, daun salam dan daun jeruk. Dimasak aja dengan api kecil sampai bumbunya matang. Setelah bumbunya matang, kita tambahkan air kurang lebih 200 ml atau sampai ikannya matang sih ya teman-teman. Jadi kalau aku tadi itu masaknya 2 kali nambahin air, karena aku pengen mastiin ikannya itu benar-benar matang dan tanak. Jangan lupa seasoningnya, aku pakai garam Himalaya, ada kaldu jamur, ada gula aren organik juga. Dan aduk sampai semua larut kuahnya dan masukkan ikannya. Ini tanpa harus digoreng ya atau dikukus, udah langsung cemplung aja. Dan kita biarkan sampai matang. Nanti dibalik sesekali ya, tapi jangan sering, karena ini kan bukan yang digoreng dulu, jadi dagingnya bakal hancur kalau sering dibaliknya hanya 2 kali aja. Nah, selama nunggu ikan matang, aku mau nyiapin untuk waluhnya. Pakai waluh kuningnya 100 gram, tapi aku mau bikin 200 gram berikut untuk jatah makan malam ya. Di makan malam sama makan siang, sekali lagi untuk program aku tuh disamakan ya teman-teman, supaya meminimalis waktu juga. Jadi masaknya 200 gram labu kuning, nanti aku mau kukus. Di meal plan sih sayur labu bening ya, tapi aku mau dikukus aja. Nah, ikannya udah matang, udah saat. Kalau orang Sunda bilang tuh saat ya, kalau orang Jawa tuh katanya asat ya. Ikannya udah matang juga. Lanjut aku mengukus si waluhnya. Ini 200 gram, tadi aku udah nimbang ya teman-teman untuk 2 kali makan. Nah, kita plating. Ini udah gak kuat lapar ya teman-teman, aku udah lapar, tadi udah sholat juga. Lanjut aku mau makan siang di jam 1. Ini jam 1 ya. Untuk nasinya masih dengan 100 gram. Nah, takaran 100 gram itu 5 sendok makan kayak gini teman-teman. Ini porsi 100 gram ya. Dan labunya udah mateng, udah aromanya tuh khas banget. Kebetulan beli labu di langganan aku selalu pulen. Tahu nggak teman-teman, ternyata labu itu bisa dimasak gurih ya, di sayur bening, ditumis juga enak banget. Pokoknya teman-teman cobain deh. Semua yang aku bagikan ini cukup, tidak terlalu kekenyangan, tidak juga kelaparan. Nah, nanti dimakan jam 3 ada selingan kedua, yaitu 170 gram apel merah. Dan makan malamnya masih dengan lauk yang tadi, ikan balado, nasi, dan juga walu. Menu diet di hari kelima ini total 1104 kalori ya teman-teman. Yang ada niat untuk berubah hidup sehat, buruan dari sekarang. Yang berat itu adalah memulai. Semangat, dan sampai ketemu di next menu. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.